Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga dalam kondisi sehat, semangat dan sukacita. Berjumpa kembali dengan kami semua dari Radio Petra 105.7 FM dalam program Bun Pagi edisi hari ini Senin 4 Desember 2023. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari sama-sama kita mulai hari ini dengan kita mendengarkan sabda Tuhan untuk mendasari aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini. Oleh karena itu, sebelum membaca, mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah karena Engkau membangunkan kami pada hari ini untuk memulai hari baru pemberian Tuhan. Kami akan memulainya dengan mendengarkan sabdamu, maka berkenanlah Engkau menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan kuasa Roh-Mu itu kami tidak hanya mengerti dan memahami firman-Mu, namun kami juga Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup yang kami jalani sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini kiranya Allah layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah atas keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, semua untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat Petra, bacaan kita untuk hari ini terambil dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacanya di ayat 3 dan 4 saja, yaitu di ayat 3 dan ayat yang ke-4. Mohon maaf, mungkin supaya jelas konteksnya saya baca ayat 2 sampai 4. Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Begini firman-Nya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dengan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah jika kita tidak hanya mendengar dan merenungkan, namun berjuang melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk hari ini adalah nyanyian para kudus. Nah, sebagaimana kita tahu, kitab Wahyu ini memuat penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan salah satunya menceritakan tentang orang-orang yang waktu itu dilihat oleh Yohanes sebagai orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang yang direpresentasikan sebagai kekuatan jahat yang melawan Allah dan kehendaknya. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang martir, orang-orang yang menang, orang-orang yang ada di pihak Tuhan, kira-kira begitu. Dan menjadi menarik ketika kita lihat pujiannya di ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Coba kita dengarkan sekali lagi ya. Pujian mereka itu begini isinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Jadi salah satu poin penting dari nyanyian para kudus untuk tema hari ini dari teks Wahyu 15 ayat 3 dan 4 ini adalah bahwa nyanyian para kudus itu berisi tentang segala sesuatu yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan setiap hal yang luar biasa, yang spektakuler, setiap hal yang mulia, setiap hal yang besar itu dinyatakan sebagai hal yang dikerjakan Allah, milik Allah, dan untuk Allah. Jadi nyanyian para kudus di situ bercirikan kemuliaan Allah. Artinya nyanyian para kudus
semua isi dari nyanyian para kudus ini untuk kemuliaan Allah, untuk kepentingan Allah, untuk pengagungan Allah. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita melihat orang-orang Kristen menyanyi mengagungkan nama Tuhan, tentu di dalamnya berisi pengagungan Allah. Nyanyian puji-pujian, nyanyian-nyanyian yang meluhurkan Allah, memang di dalamnya kita melihat, kita mendengar, mungkin kita juga pernah menyanyikannya, tentu ya kita pernah menyanyikannya. Ada banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang kemuliaan dan keagungan Allah, bahwa segala hal yang baik, yang benar, yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat adalah milik Allah. Tapi kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya nyanyian para kudus di sini, nyanyian orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, nyanyian para martir, nyanyian orang-orang yang di pihak Allah, tidak hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut, tapi nyanyian yang keluar dari hati terdalam. Dan lebih daripada itu, nyanyian yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati terdalam, mengajak kita untuk bisa juga membuat hidup yang kita jalani seluruhnya adalah sebuah tindakan, sebuah representasi dan upaya untuk memuliakan Allah dan untuk mengagungkan Allah sepenuhnya, dan untuk membuat Allah dimuliakan di atas segala hal yang dahsyat, yang besar, yang terjadi dalam kehidupan kita, dan membuat dunia tahu bahwa setiap hal yang baik, benar, besar, dan dahsyat itu adalah milik Allah. Maka satu saja yang kita refleksikan hari ini adalah ketika nyanyian ini merepresentasikan sikap hidup kita, ketika nyanyian ini merepresentasikan setiap tindakan kita, orang-orang yang kudus, orang-orang yang menang, orang-orang yang ada di pihak Allah adalah senantiasa mementingkan kepentingan Allah dan senantiasa membuat hidupnya menyatakan kemuliaan Allah, membuat hidupnya bisa menyampaikan bahwa setiap hal yang baik, benar, besar, dan dahsyat adalah milik Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara hidup kita sebagai sebuah nyanyian, maka nyanyian yang kudus, nyanyian orang yang di pihak Allah adalah orang-orang yang selalu memuliakan Allah. Dalam keberhasilannya, dalam setiap hal yang baik dilakukan, dalam setiap hal yang diapresiasi oleh dunia, dalam setiap hal yang dilakukannya, semuanya adalah untuk Allah. Nah, maka mari kita memeriksa kehidupan kita. Kalau setiap tindakan hidup kita hanya seolah-olah memuliakan Allah, kalau tindakan hidup kita hanya untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan Allah, kalau tindakan hidup kita tidak untuk kemuliaan Allah, maka itu bukan nyanyian para kudus. Itu nyanyian diri kita sendiri, untuk kemuliaan dan kepentingan kita sendiri. Tapi kalau sungguh itu nyanyian para kudus, kalau sungguh itu adalah nyanyian yang keluar dari hati terdalam orang-orang yang di pihak Allah, pasti akan memuliakan Allah. Dan menjadi ukuran bagi kita untuk hidup yang kita jalani, bahwa kekudusan, orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang menjadikan setiap tindakan hidupnya untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Maka kalau misalnya seseorang atau sekelompok orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu untuk Allah, apa yang dikerjakan itu untuk Allah, namun ternyata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya berarti itu bukan tindakan dan sikap hidup orang-orang yang kudus. Itu hanya kamuflase saja. Oleh karenanya ini mengajak kita juga untuk tidak mudah tertipu dengan setiap hal yang mungkin terlihat baik, terlihat benar, terlihat kudus, terlihat rohani, terlihat religius, tapi sebenarnya mungkin kalau kita periksa lebih dalam, semua tidak untuk kemuliaan Allah, ya itu tidak lagi suci, tidak lagi kudus, tidak lagi religius, dan tidak lagi benar. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita membuat hidup kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang kudus, sungguh-sungguh menjadi kehidupan orang-orang yang ada di pihak Allah, yang senantiasa memuliakan Allah dan mengembalikan sepenuhnya kemuliaan itu untuk Allah, untuk Raja di atas segala raja yang memang layak dipuji dan dimuliakan kini dan selamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.
Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Senin 4 Desember 2023. Mari sebelum kita menutup perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan untuk mengerjakan firman dan kehendak-Nya dalam hidup yang kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu. Ampuni jika selama ini setiap tindakan, setiap hal yang kami lakukan mungkin belum sepenuhnya kami baktikan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni jika setiap hal yang terlihat baik benar yang kami lakukan mungkin hanya untuk kepentingan dan kemuliaan kami sendiri. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah di kehidupan yang Kau karuniakan ini kami sungguh bisa menyatakan sikap hidup kami sebagai nyanyian yang baik, nyanyian yang benar, nyanyian yang seharusnya kami nyatakan, kami pujikan dalam hidup keseharian kami, yaitu setiap tindakan dan upaya kami untuk memuliakan Tuhan. Biarlah nama-Mu sendiri yang dimuliakan, biarlah Engkau sendiri yang dikenal, diagungkan dan dipuji melalui setiap tindakan yang kami lakukan. Kami mau jalani hari ini ya Allah dengan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan boleh menjadi nyanyian yang memuliakan nama Tuhan, dan biarlah menjadi sebuah sikap hidup yang senantiasa berkenan kepadamu. Kami bersyukur kami mulai hari ini dengan mohon berkat serta rahmat-Mu dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Senin 4 Desember 2023. Ada kurangannya saya mohon maaf, dan selamat mengerjakan firman Tuhan dalam hidup keseharian yang kita jalani. Sampai jumpa kembali dalam Embun Pagi edisi selanjutnya. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Meteri Sleman mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.